Pertanyaan berikutnya adalah, ceritakan bagaimana Bapak bisa membuat animatronik pertama di Indonesia dan bagaimana Bapak bisa membentuk Benduva Bengkel Dunia Fantasi. Eh, jadi ini sebetulnya jadi cerita sejarah Dufan. Karena pertanyaan itu cukup panjang. Jadi cerita sejarah Dufan. Jadi dulu itu atas kehendak founder kita Pak Ciputra itu ingin mempunyai sesuatu seperti yang di Disneyland. Nah, kita semua belum pernah ke sana jadi nggak tahu. Paling cerita, dikasih film. Dulu belum ada video ya. Video itu belum ada, asal tahu. Mesin fax itu zaman saya itu belum ada. Zaman saya bikin Dufan itu belum ada. Adanya telepon aja. Kalau saya telepon ke Amerika itu masih operator minta telepon ke Amerika, nomornya ini, tunggu. Orangnya nggak ada, ya nggak jadi. Jadi masih separah itu tahun itu. Jadi akhirnya kita mencoba-coba mencari tahu apa ya. Kita eksperimen sendiri dengan motor, bikin boneka digerak-gerakin pakai motor gini-gini, tapi kan nggak bisa diprogram, dia gerak terus, nggak bisa diprogram ngikutin ketukan. Cari tahu kesana kemari, beberapa saya nggak perlu sebut namanya kampus teknologi besar di Indonesia kita tanya juga. Teknologi mechanical banyak, tapi kalau yang bisa diprogram mengikuti lagu ya nggak ada, karena industri itu dibuat untuk automation sebuah factory. Jadi ada semacam PLC dulu, itu program untuk naruh botol, ngangkat botol, gini, itu aja. Di program lain-lain nggak ada di pikiran mereka, yang nggak ada. Kalau gini ya gini terus, yang sana mungkin dorong, gitu kan. Tapi begitu bisa gini terus bisa dorong, wah, nggak ada, buat apa? Tidak efisien kalau untuk production. Akhirnya kita cari tahu teknologi pneumatik, kemudian jadi dulu itu singkat kata kita dapat pencerahan bahwa untuk ini ya di Indonesia belum ada. Paling bisa kalau kita bisa ketemu orang pensiunan Disney yang mau volunteer ngajari kita. Wah, kita usaha setengah mati, singkat kata dapatlah pensiunan. Begitu ketemu dia willing to help, tapi sudah tua, umurnya 78, sudah sakit-sakitan, pas mau berangkat sama anaknya nggak boleh. Akhirnya udah, anaknya kebetulan itu mempunyai bengkel produksi animatronik. Ya udah boleh berangkat tapi sama saya. Di situ kita kenal yang namanya tadi solenoid valve, flow control, digital controlling simple itu. Dari situ, begitu tahu itu mereka pulang, ya sudah kita mulai mendesain macam-macam. Istana Boneka sebetulnya sudah dimulai produksi di tahun 82. Jadi bukan 82 itu sudah kita produksi boneka. Cuman ya belum skala besar karena Benduvanya belum berdiri. Singkat kata, akhirnya saya kesempatan memperdalam itu ke Amerika untuk mempelajari apa sih sebetulnya agar sebuah pertunjukan itu bisa, itu kan tadi cuma bikin boneka satu, tapi how to arrange becoming one show itu nggak ada pengetahuannya. Ke Amerika itulah saya belajar lebih banyak tentang bukan hanya teknik tapi juga hal-hal penunjang lainnya, yang akibatnya pulang itulah saya lebih pede bikin dunia fantasi.
Itu terus tadi pertanyaan apa lagi ya? Pertanyaan yang ketiga adalah animatronik apa saja yang pernah Bapak Oh, buat? yang ini ntar dulu ya. Wah, pendupa. Oke, ada lanjutannya. Jadi yang kedua tadi bikin pendupa. Nah, karena setelah pulang itu pengetahuannya sudah banyak, dengan PD-nya saya minta disiapin bengkel besar gini. Wah, yang tadinya itu cuma di garasi. Waktu bikin Istana Boneka awal-awal itu bonekanya ya cuman kelas ya di samping kantor saya bilang syaratnya harus 2 lantai, tengahnya gini, mesinnya ini, semua peralatannya. Wah, udah jadilah sebuah bengkel yang ya bengkel itu 4 menteri datang hanya karena kagum bahwa di Indonesia ada bengkel seperti ini dan outputnya seperti ini. Jadi bengkelnya cukup besar, memproduksi semua yang ada di dunia fantasi tahap pertama itu semua di situ pada waktu itu. Jadi ya, Istana Boneka, Baladakera, kemudian semua fiberglass, semua. Karena fiberglass dulu di Indonesia baru. Kita termasuk yang pertama memakai fiberglass di luar industri. Sebelumnya hanya dipakai industri. Nah, kita menjadi benda hias, benda pakai, benda dekorasi kita yang pertama kali. Itulah terjadinya pendupa. Dan kenapa pendupa itu saya jadi harus besar, karena Pak Ci kepengennya time frame tertentu itu harus jadi, dunia fantasi harus jadi. Ya cara satu-satunya ya bengkelnya dibesarin, orangnya dibanyakin. Jadi yang anak buah saya di bengkel itu puncaknya itu 350 orang, terdiri dari mekanik, elektronik, artis, tukang kayu, tukang fiberglass, tukang kostum, karena kostum bikin sendiri, kostum, tukang make up. Jadi di Istana Boneka itu boneka-boneka itu jahit sendiri semua, nggak ada. Mau kasih kontraktor mana bisa, orang nggak ada yang tahu cuma kita. Jadi semuanya 100%. Jadi kalau boleh bangga, banyak yang tidak tahu bahwa dunia fantasi dibuka tahun 1985 itu 100% idenya anak-anak Indonesia, 100% diproduksi di Indonesia, 100% diproduksi oleh anak-anak Indonesia. Yang saya nggak tahu apakah sekarang masih ada yang mempunyai semangat seperti itu atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu di beberapa tempat rekreasi lain yang ada itu, beli jadi, pesan ke luar negeri gitu. Kalau kita semua dibuat sendiri karena satu, duitnya terbatas, mau beli juga waktu itu belum ada resourcesnya, kontraktor juga belum ada yang tahu. Malah sekarang ini kontraktor semua yang ada di Indonesia ini mantan orang pendupa, semua yang ada di Indonesia ini mantan anak pendupa. Kalau kemarin ke Astaka itu dulu anak buah saya di Bennett. Jadi itu kebanggaan nasionalisme yang harusnya ditiru sama anak-anak yang lebih muda ya Bapak. Ilmu barat penting, ilmu negara lebih maju penting, tapi harus adopsi dengan kreasi sendiri gitu. Nah,